Mamah, Ibu. Intan begitu terkejut tiba-tiba saja Mamah juga ibunya ada di balik pintu, entah sejak kapan mereka ada di situ, atau jangan-jangan saat Rafa menciumnya tadi, Intan sungguh malu saat ini, ia hanya bisa menunduk. Berbeda dengan Rafa, ia justru santai menanggapinya, ya kali ini sepertinya ia harus berterima kasih dengan mamahnya karena sudah datang ke sini dan mengatakan hal yang memang sangat dia inginkan. Bagaimana apa kita harus menikahkan mereka secepatnya nya? Mama Ellen melihat ke arah Bu Ida. Sepertinya begitu Mbak. Bu, Mah, aku dan Mas Rafa gak ngapa-ngapain kok. Intan membela diri. Tapi tadi kalian melakukan apa? Tanya Bu Ida dengan santai tapi begitu mengena. Tadi itu aku. Intan terlihat gugup, ia bingung harus mengatakan apa. Kami hanya berciuman. Jawab Rafa santai. Hah, Intan terkejut dengan jawaban frontal Rafa pada kedua orang tua itu. Tidak Bu, itu hanya. Intan kalut juga kesal, Rafa bukannya membela diri malah semakin memperumit. Mah, Bu, percaya padaku, kita tidak melakukan apa-apa. Sekilas Intan menatap sinis Rafa. Mama percaya padamu nak, tapi Mama tidak percaya pada anak Mama itu. Wajah Mama Ellen mengarah pada anak lelakinya. Ekspresi Rafa hanya datar saja. Tak ada rasa takut, gugup atau apapun. Rafa kamu tidak berangkat kerja. Mama Ellen melihat Rafa yang sudah berpakaian rapi. Tidak mah, Rafa nemenin Intan. Alasan saja, sudah sana kamu berangkat, biar Mama yang menemani Intan. Intan tidak bisa minum obat kalau tidak dengan cara Rafa mah. Beri tahu saja caranya nanti biar Mama yang kasih obat ke Intan. Caranya. Mas Rafa berangkat saja aku sudah sembuh, tak perlu minum obat lagi. Dengan cepat Intan memotong ucapan Rafa, konyol memang Rafa jika benar-benar memberitahukan cara yang dia lakukan tadi. Oke, baiklah, Mas berangkat dulu ya, kalau kamu ingin minum obat hubungi Mas saja ya. Rafa mengedipkan matanya dan mengelus pucuk kepala Intan. Rafa pun keluar dari kamar Intan diikuti oleh Mama Ellen. Dan berpamitan lebih dulu dengan Bu Ida. Mah. Rafa akan segera memberikan Mama cucu kalau Rafa segera menikah dengan Intan. Rafa berbisik di telinga mamahnya. Benarkah itu? Mama Ellen terlihat sumringah dengan apa yang dibisikkan anak lelakinya. Yah, jika Mama mendukung Rafa. Kamu tidak akan menunda untuk memiliki momongan. Tentu saja tidak. Baiklah, Mama dukung kamu. Mama Ellen memberikan 2 jempol untuk anaknya sebelum Rafa masuk ke dalam mobil. Rafa tak bisa membujuk mamahnya dengan iming-iming barang atau uang, karena yang mamahnya inginkan hanya seorang cucu darinya. Lah, bro tadi katanya tidak masuk kantor. Sandi bingung kenapa Rafa tiba-tiba lewat di hadapannya. Sekarang masuk. Iya maksudnya kenapa? Rafa tak menjawab lagi, ia langsung meninggalkan Sandi begitu saja yang masih menunggu jawabannya. Terserah, lo bosnya, ucap Sandi pelan, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Fokus Rafa kembali pada Intan yang sedang sakit di rumah. Ia pun mencoba mengirim pesan pada kekasihnya itu. Sayang, ini sudah siang kamu harus minum obat lagi. Tring, Intan langsung membalasnya. Aku sudah sehat. Kamu harus tetap minum obat, 3 kali sehari. Gak usah modus deh mas. Rafa tertawa membaca pesan terakhir dari Intan, kini ia sudah mempunyai cara ampuh agar Intan minum obat. Sandi masuk ke dalam ruangan Rafa. Bro ada yang mau gue omongin. Soal apa? Rafa meletakkan ponselnya, karena sepertinya ada hal yang penting. Ini soal proyek kita di Kanada. Iya, terus. Sepertinya lo juga harus ikut ke sana. Untuk apa? Bukankah proyek itu bisa diwakilkan? Untuk sebagian pembahasan bisa diwakilkan, tapi untuk tanda tangan kontrak itu tidak bisa diwakilkan. Berapa lama? Mungkin 1 minggu. Lama sekali. Bos di sana cuma 1 minggu, sedangkan saya 4 minggu bos. Sandi sedikit jengkel dengan Rafa, ia tahu Intanlah yang memberatkannya, tapi bisnis tetap bisnis demi kelancaran sebuah perusahaan.
Di sini Sandi tak menyalahkan Intan, hanya saja bosnya ini memang sedang di fase awal jatuh cinta yang tak ingin jauh dari pasangannya. Baiklah, biar nanti saya pikirkan. Sandi pun undur diri, namun belum juga mencapai pintu Rafa sudah kembali memanggilnya. Tunggu dulu. Sandi berhenti dan berbalik badan kembali, menunggu pertanyaan dari Rafa. Lo kan nanti di sana akan sibuk. Tentu saja, di sana kan tidak hanya satu tempat. Jawab Sandi malas, padahal Rafa tahu itu untuk apa dipertanyakan. Berarti tidak ada yang menemaniku di sana, sebagai asisten. Nanti jadwal bisa gue kirim, dan lo akan diantar jemput ke tempat tujuan. Tapi gue sendiri. Terserah lo, mau lo bawa Red, RW, juga gak apa-apa buat nemenin lo. Sandi jengkel dengan bosnya itu, tinggal mengutarakan saja apa maunya, kenapa bertele-tele. Baiklah, gue bisa bawa Intan, gak perlu RT RW-nya juga gue gak kenal. Terserah, Sandi keluar dengan wajah kesal. Dan kesalnya Sandi hiburan buat Rafa. Sandi adalah sahabatnya paling setia, karena itu ia memperkerjakan Sandi pada perusahaannya, agar mereka selalu bersama. Di samping itu Sandi juga orang yang cerdas dan cepat memahami situasi, orang yang jujur akan sikap Rafa jika dia salah. Sandi langsung menegurnya, tak memperdulikan bagaimana reaksi Rafa. Jam 5 sore Rafa sudah pulang, ia lebih dulu ke rumah Intan. Nak, Rafa sudah pulang. Sapa Bu Ida saat Rafa keluar dari dalam mobil. Sudah Bu. Rafa mencium tangan Bu Ida. Ayo masuk dulu. Mama ada di sini Bu. Baru saja pulang, katanya papahmu sudah pulang dari luar kota. Kalau Intan sudah sehat Bu? Sudah Nak. Rafa tak langsung menemui Intan, ada yang ingin ia bicarakan dengan Bu Ida. Bu, ada yang mau saya bicarakan. Mau bicara apa Nak? Bu Ida duduk berhadapan dengan Rafa di meja makan. Begini Bu, saya berniat ingin melamar Intan untuk menjadi istri saya. Akan saya jaga Intan dengan sepenuh jiwa dan raga saya meminta izin dan restu dari Ibu, Rafa berkata tanpa keraguan. Bu Ida meneteskan air mata mendengar apa yang diucapkan Rafa padanya. Ini memang kedua kalinya Rafa meminta izin padanya, disitulah ia bisa melihat keseriusan Rafa. Bu. Tidak apa-apa Nak, Ibu hanya terharu, Intan beruntung bisa memiliki calon suami seperti kamu Nak. Kamu lelaki yang bertanggung jawab, dan Ibu begitu jelas melihat bagaimana sayangnya kamu sama anak Ibu. Bu Ida kembali mengusap air matanya. Dari kecil Intan sudah tak lagi mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, ia kehilangan sosok itu sejak lama, dan mungkin kamu bisa memberikan kasih sayang yang hilang itu. Bu Ida tersenyum lembut kepada Rafa. Dan Rafa memegang kedua tangan Bu Ida. Saya janji Bu, sepenuh hati saya akan membahagiakan Intan dan juga Ibu, berarti Ibu menyetujui jika saya segera menikah dengan Intan. Tidak ada alasan untuk Ibu menolakmu Nak, namun jika kamu ingin segera menikahi Intan silahkan usaha sendiri. Bu Ida tertawa kecil, hingga membuat Rafa sedikit malu. Dan Rafa pun menjelaskan tentang maksudnya membawa Intan ke Kanada untuk perjalanan bisnis, dan sebenarnya Rafa lah bos di mana tempat Intan magang. Bu Ida awalnya terkejut tetapi ia bisa memahami situasinya. Intinya Ibu mengizinkan Nak, tetapi Ibu serahkan semuanya pada Intan. Baik Bu, saya mengerti, terima kasih atas restu dan pengertian dari Ibu. Sama-sama Nak, dan semoga Intan tidak menolakmu. Bu Ida sedikit bercanda sambil berlalu berjalan ke kamarnya. Tidak akan Bu, atau saya cara kuno agar segera dinikahkan. Ucap Rafa dalam hatinya. Rafa membuka pintu kamar Intan secara perlahan, karena takut kalau Intan sedang tidur jadi terbangun, dan ia justru sedang melihat Intan menonton drakor favoritnya. Intan menghadap tembok karena ponselnya ia sandarkan pada tembok membelakangi pintu, hingga ia tak sadar jika Rafa sudah berada di dalam kamarnya, tepatnya berada di belakang Intan. Ada adegan di mana sepasang kekasih sedang berciuman di atas sofa dengan posisi sang wanita tengah berada di bawah sang pria, adegan yang begitu intim hingga membuat Intan senyum-senyum sendiri dan itu tak luput dari perhatian Rafa. Mari kita praktekkan.